Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Kuliah Ilmi Arsya, pada materi lanjutan dari array minggu lalu yang sudah kita bahas. Sekarang kita bahas lanjutan dari array yang berdimensi lebih dari satu atau multidimensi. Sebelumnya kita review kembali sekilas tentang array, di mana dikenal juga dengan larik dan lebih dikenal dengan array. Itu merupakan tipe data yang terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama, di mana suatu array ini mempunyai jumlah komponen yang banyaknya tetap atau flat, sementara banyaknya komponen dalam suatu array itu ditunjukkan oleh suatu indeks yang membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Di sini kita bisa lihat, ini contoh sebuah variabel yang menggunakan array. Nama variabelnya adalah nil akhir. Tipe datanya float. Sementara di sini ada jumlah elemen arraynya atau indeks mengandung jumlah elemen 6. Jadi seperti ini skema dari penulisan array dengan indeks. Nah, ini kalau kita analogikan, ada sebuah box yang berisi masing-masing elemen daripada array, disebut dengan indeks atau tempat ditampungnya elemen daripada array itu sendiri. Kalau nilai contohnya 70, 80, 82, 60, 75, dan ini jumlahnya sama dengan daya tampung indeksnya 5. Nah, sementara dalam penomoran indeksnya dimulai dari 0, sehingga kalau datanya 5, nilai indeksnya sampai 4 saja. Ini contoh dari penggunaan array satu dimensi. Kita bisa lihat dalam program nantinya, di mana ini dijelaskan K indeksnya 1000, ada I, ada N, dan nanti dia akan menampilkan jumlah nilai maksimum 1000 itu, jumlah nilai yang diinisialkan dengan variabel K. Oke, nanti kita lihat implementasinya di program. Kita lanjut dulu pada array dimensi 2. Kalau dimensi 1 pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas, berikut contoh-contohnya. Dalam array dimensi 2 ini, dia memiliki indeks yang lebih dari 1 atau tersusun dari bentuk baris dan kolom. Dimensi 2 ini merupakan array yang membentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama itu akan menunjukkan dia baris, sementara indeks kedua akan menandakan dia kolom. Bisa berupa matriks dia. Ya, nanti kita lihat contohnya juga berupa matriks. Tetap dia menggunakan tipe data seperti array satu dimensi, yang membedakannya dia memiliki indeks lebih dari 1. Indeks pertama dan indeks kedua menyatakan baris dan menyatakan kolom. Di sini ada 2 indeks, ada 3 indeks pertamanya dan 3 juga indeks keduanya. Berarti dia nanti ada 3 baris dan 3 kolom. Kita juga lihat implementasinya di program nantinya. Oke. Kemudian ini juga contohnya dari contoh yang tadi, ada 3 baris 1, 2, dan 3, dan 3 kolom 1, 2, ini 4 kolom ya, 3 baris 4 kolom, 1, 2, 3, dan 4 kolom, dan tetap koordinatnya 0 di sini ya, 0, 0, di sini 2, 3. 2 ini mulai dari 0, maka dia berada pada baris ketiga, dan 3 ini mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4 pada kolom keempat. Ini bentuk umum daripada array berdimensi 2. Nah, ini terdiri dari
2 baris dan 5 kolom, sehingga dampak hasilnya seperti ini, matriks ya, 2 baris dan 5 kolom. Nanti kita lihat contohnya pada pemrograman C++. Nah, kita lihat contoh pertama tadi. Ini adalah implementasi dari array satu dimensi. Ditanya di sini banyak elemen array yang ingin ditampilkan. Kita minta 5. Maka yang pertama 4, 5, enter lagi 3, 8, 9. Kita enter, dia akan keluar 5 nilai yang masing-masing mengandung elemen sesuai indeks arraynya. Ada 5 nilai. Inilah contoh daripada penggunaan array yang satu dimensi. Kemudian ada satu contoh program lagi yang memang tetap menggunakan array, masih satu dimensi. Di sini nama arraynya adalah jumlah hari, dan tujuannya untuk mencari jumlah hari pada setiap bulan dan tahun tertentu. Nah, di sini ada 12 bulan. Jumlah harinya mulai dari 31, 28 sampai ini pada bulan Desember 31. Untuk mengetahui hari pada setiap bulannya. Pertanyaannya 1 sampai 12 ini diinputkan. Tapi di sini ada sebuah proses di mana setiap 4 tahun sekali itu merupakan tahun kabisat. Dan bedanya tahun kabisat dengan tahun lainnya pada bulan Februari. Maka timbullah proses, jika bulannya Februari atau bulan 2 dan tahunnya habis dibagi 4, maksudnya itu tahun 2000 misalnya, tidak ada sisa. Kalau dibagi dengan 4, maka itu tahun kabisat. Jumlah harinya 29. Selain daripada itu jumlah harinya 28. Nah, kita coba jalankan program ini. Kita masukkan bulan 3 tahun 1998, 31 hari. 1, 2, 3, 31 hari. Sekarang kita coba bulan 2 ya. Bulan 2 pada tahun 2005, 28 hari. Berarti bukan tahun kabisat 2005. Nah, kita coba yang tahun kabisat. Bulan Februari atau bulan 2 tahun 2000 misalnya. 2000 habis dibagi 4, berarti otomatis ini bulan kabisat. Harinya adalah 29 hari. 29 hari ini hanya 4 tahun sekali, dan itu tahun kabisat. Prosesnya dibagi, habis dibagi 4. Jika tahunnya dibagi 4 hasilnya sama dengan 0, maka dia adalah tahun kabisat. Nah, ini salah satu implementasi seleksi mengetahui jumlah hari pada setiap bulan berdasarkan tahunnya, tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Ini satu dimensi. Kemudian ada contoh berikutnya. Ini matriks yang 2 dimensi. Di sini kita lihat ada 2 indeksnya. Ada baris dan kolom, masing-masing 3 baris dan kolom. B baris, K kolom. Jadi mulai dari 0, ini pengulangannya ya, sampai B nya increment ya, B++ gitu. Kita jalankan. Karena di sini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, maka nanti kita akan inputkan 3 baris dan 3 kolom. Baris pertama sampai
terlihat tadi hasilnya 2 baris, 3 baris, dan 3 kolom. Kita ulang lagi. Oke, sini terlihat ada 3 baris dan 3 kolom. Kenapa ini sampai 2? Karena dia mulai dari 0. Otomatis akhirnya 2 ini adalah 3 baris dan 3 kolom. Ini penerapan dari matriks 2 dimensi. Nah, sekarang kita lihat contoh implementasi dari matriks 3 dimensi. Ini adalah penjumlahan dari matriks. Tetap dia ada baris dan kolom, tapi ini lebih daripada 2 indeks yang digunakan. Di sini ada matriks A, 3 baris dan 3 kolom. Kemudian ada matriks B, juga sama, dan hasil penjumlahannya nanti diinisialkan dengan matriks X. Tipe datanya sama-sama integer. Ini penjumlahan antara matriks A dan matriks B sehingga mendapatkan matriks hasil atau matriks X. Sini nilainya 3, 4, 6. Kita inputkan bebas ya. Nah, masuk kita lagi ke matriks B nya. Ya, bebas nilainya berapa. Oke, ini yang terakhir. Nah, dapat hasilnya ini. Kita lihat ini matriks baris pertama, kolom pertama 3, ini 3, ini 6, 7 tambah 5, ini 12, 5 tambah 3, sini 8. Berarti ini adalah implementasi dari penjumlahan matriks yang menerapkan array multidimensi. Array multidimensi. Konsepnya seperti ini. Di mana dia memiliki indeks yang lebih dari 2, tetap cara penerapannya sama atau konsepnya sama, hanya membedakan dia indeksnya lebih dari 2 atau ukuran indeksnya n ini sampai indeks ke n gitu. Dan skemanya tetap ada tipe datanya, ada indeksnya, dan ada batasan arraynya. Ini format array itu yang lebih dari 2 dimensi atau multidimensi. Dan contoh-contoh program ini bisa di-download pada deskripsi dalam bentuk PowerPoint dan bisa latihan. Silahkan Anda semuanya, rekan-rekan saudara semuanya, latihan di bahasa pemrograman C++ nya tentang contoh-contoh penerapan array 1 dimensi, 2 dimensi, atau multidimensi dengan mendownload link di bio. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.